Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran kualitas air, yang mana ini bagian dari materi mata kuliah Fisika Kimia Perairan. Silahkan kalian simak dengan baik. Dalam pengukuran kualitas air, ada dua parameter penting yang harus kalian pahami, yang mana kedua parameter ini sudah kita pelajari pada awal pertemuan, yaitu parameter fisika dan juga parameter kimia, yang mana kedua parameter ini sangat mempengaruhi proses pengukuran yang akan kita lakukan. Parameter fisika yang sangat penting untuk kita ukur secara berkala, yang pertama adalah suhu dengan termometer, karena perubahan suhu yang drastis ini sangat mempengaruhi perkembangan biota air. Lalu yang kedua, kita harus mengukur tinggi garam atau salinitas dengan alat salinometer, karena garam yang terlalu tinggi itu juga tidak baik untuk biota kita. Lalu yang ketiga, kita juga harus mengukur kadar pH, karena pH yang baik untuk budidaya perairan yaitu pH yang normal, yaitu sekitar 7. Lalu yang terakhir adalah kita juga harus mengukur kekeruhan dengan menggunakan alat turbidimeter. Jika perairan itu terlalu keruh, itu juga akan menghambat perkembangan biota kita. Parameter kimia ini berbeda dengan parameter fisika yang dapat kita ukur secara langsung. Untuk parameter kimia, untuk mengetahui kadar senyawa toksik seperti amonia, nitrat, dan nitrit, itu kita harus menggunakan alat yang namanya spektrofotometer dengan melihat panjang gelombang dan absorbansi yang terbentuk. Nah, ketiga senyawa kimia ini merupakan senyawa yang toksik bagi biota perairan. Jika kadarnya tidak sesuai nilai baku mutu, maka biota kita dapat mengalami kematian karena adanya senyawa toksik ini. Oleh karena itu sangat penting untuk kita ukur secara berkala. Untuk mengukur kedua parameter tadi, kita harus mengetahui bagaimana metode pengukuran yang baik. Metode pengukuran itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah bagaimana kita mengambil sampel dengan benar. Kedua, bagaimana kita menyimpan sampel yang sudah kita ambil. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengukur sampel. Pengukuran sampel akan saya jelaskan pada video part 2. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan sampel, bagaimana cara menyimpan sampel yang baik sebelum kita melakukan proses pengukuran. Dalam proses pengambilan sampel yang harus kamu perhitungkan yaitu di mana lokasi perairan yang akan kamu ambil sampelnya. Lokasinya itu bisa di sungai, bisa di danau, bisa di tambak ataupun balai. Perbedaan lokasi itu mempengaruhi cara kita untuk mengambil sampel air. Misalnya saja mengambil sampel di balai, tentu caranya berbeda kalau kita mengambil sampel di sungai. Kenapa? Karena sungai itu tempatnya tentu akan lebih sulit ketimbang kita mengambil sampel di balai ataupun di tambak. Oleh karena itu kita harus tentukan dulu di mana lokasinya. Setelah itu baru kita tahu bagaimana cara untuk mengambil sampel tersebut. Setelah menentukan lokasi, selanjutnya kita harus mempersiapkan alat dan bahan dalam pengambilan sampel. Alat dan bahan ini akan sangat membantu kita dalam pengambilan sampel. Salah satunya contohnya misalnya saja sarung tangan. Sarung tangan ini nanti akan membantu kita dalam mengambil sampel sehingga sampel air kita tidak langsung kontak dengan tangan sehingga nanti akan mengkontaminasi sampel air. Kedua yaitu botol sebagai wadah tempat sampel air. Botol ini harus terbuat dari bahan yang tidak akan mengkontaminasi sampel air. Misalnya saja botol kaca atau botol polietilen glikol dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu cool box atau kotak pendingin agar sampel kamu nanti tetap tertutup rapat sehingga tidak terkontaminasi dan akan tetap awet dengan suhu yang dingin. Lalu yang keempat, kamu harus mempersiapkan bahan-bahan pengawet khususnya jika kamu melakukan perjalanan yang jauh sehingga sampel air kamu tetap akan awet sampai ke laboratorium atau tempat pengujian.
Lalu kamu harus mempersiapkan catatan untuk mencatat setiap kegiatan atau setiap pengukuran yang sudah kamu lakukan di lokasi. Setelah semuanya itu, lalu kita melakukan proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus memperhatikan teknik yang benar. Teknik yang benar seperti pada gambar, yaitu kita harus selalu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini nanti akan membantu kita agar sampel kita tidak terkontaminasi dengan kotoran dari tangan kita, atau melindungi tangan kita dari kotoran di air. Lalu yang kedua, posisi botol itu harus mendatar atau horizontal agar air itu masuk secara sempurna ke dalam botol tersebut. Setelah sampel diambil, selanjutnya kita harus perhatikan bagaimana penyimpanan sampel. Penyimpanan sampel itu memperhatikan parameter pengukuran apa yang akan kita ukur. Misalnya saja fisika. Fisika itu pengukurannya itu langsung di lokasi. Jadi tidak bisa kita menyimpannya terlalu lama sehingga pengukurannya itu biasanya langsung di lokasi dan kita catat. Lalu yang kedua yaitu parameter kimia. Kalau kita melakukan pengukuran parameter kimia, biasanya kita bawa ke laboratorium untuk diuji, sehingga kita membutuhkan bahan pengawet dan cool box agar sampel kita aman sampai di laboratorium dalam pengujian. Jadi penyimpanan sampel itu bergantung dari parameter apa yang akan kita ukur. Karena setiap parameter pengukuran tentu akan berbeda dari waktu penyimpanan dan pengawetan yang akan dilakukan. Misalnya saja temperatur. Temperatur itu tidak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kalau mengukur suhu langsung di lokasi tempat kita mengambil sampel langsung diukur suhunya. Jadi penyimpanan sampel itu sangat bergantung dari parameter pengukuran yang akan kita lakukan. Setiap parameter tentu berbeda waktu dan jenis pengawetan. Nah, setelah kita ukur, kita kemudian mencari literatur nilai baku mutu dari setiap parameter untuk kita bandingkan. Apakah air kita ini sudah tercemar atau masih aman untuk kita gunakan dalam proses budidaya perairan. Setelah melihat video ini, maka dapat kita simpulkan bahwa metode pengukuran itu bergantung dari parameter apa yang akan kita ukur. Karena setiap parameter tentu akan berbeda metode dan teknik pengukurannya. Sekian video dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe video ini jika Anda merasa bermanfaat.